apa sih Bang? Nanti ya setelah hasil dari pertandingan ini. Iya, jadi abang-abang berdua ini akan memandu di drafting phase dulu. Bener, abang-abang pulung Dan juga KB. abang-abang KB. Kenapa kalau ketawa? Tahu amat. Capek. Saya nonton. Iya. Oke, mereka menutup karena Pakito Super Sorizo. Yap. Siapa yang nggak tahu dengan power Sir, of what's Pakitonya your dan command? bahkan Your mereka team menutup is there. Iritel. No Leo for this time untuk Brans. Oke, pos kalau- 1 ya. Nah itu dia, Always nggak on the ada way. yang namanya Iritel Your untuk team langsung is diamankan there. pada fase yang pertama. Oke. Ya. Tapi kalau yang aku lihat, kemungkinan besar dari Bigetron Alpha-nya sendiri mau melepaskan Kadita, Fredrin, dan Idit. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau EVOS Legends mengambil umpan Fredrin-nya tersebut, Kadita dan Edit bakal langsung diamankan. Ini kalau ngelihat ya dari dua pick-pickan yang ataupun dari band-bandan yang udah terlihat, ini masing-masing kan jatuhnya udah target ya Bang. Ya, Target. betul, Ini benar-benar target. target lagi. Cuman saya Rizzo, satu hero-nya baru terlihat, ini Pakito. Cuman sebelumnya hero-hero seperti Xbox aja, ini pun menjadi kunci masalah untuk EVOS Legend loh. Mereka belum ketemu di problem yang sampai sekarang. Aha. Itu Ya. pula hero yang mengalahkan oleh EVOS Legend. Ya. Sorry Zo, salah Apalagi- satu player yang emang membuat satu hero tersebut hype. Ya, apalagi dengan Impurage ya. Karena ada beberapa yang membawakannya Breath Smite, ada juga yang membawakannya mungkin karena Quantum Charge. Tapi nggak tahu kenapa Impurage ini damage di late gamenya bener-bener meledak banget. Alright. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari segi Bigetron Alpha, mereka juga tidak mau diinvasi habis-habisan dengan adanya pergerakan dari Matilda itu sendiri. Melihat tidak adanya Iritel, mungkin ini akan membuat EVOS Legends akan sedikit kekurangan dari segi power pick. Bukan dari segi power dari timnya, tapi power pick yang dipegang sama Brans memang kita nggak bisa pungkiri kalau itu sangat power Profesor KB. Dan tentunya sekarang, oke, memang dari kemarin masih ada Cloud, masih ada Bruno. Cuma history belakangan dengan adanya Bruno pun yang saat ini sedang berada di posisi kedua di Marksman, itu belum menjadi sebuah jawaban untuk Brans tersendiri. Woi, Baxia ternyata yang Oke. memang sudah dihilangkan dengan deretan hal yang bisa dilakukan satu hero ini di early game-nya. Baxia emang komboannya banyak banget sih. Ada Ya. Florin, Rafaela, bahkan SS sekalipun masih masuk. Nih kemarin Kairi ya. Kairi. Better versus EVOS menurut Kairi. EVOS 2-1. Wah, prediction by Kairi. Dan sekarang ini di first pick membuka potensi untuk Kadita dan juga Fredrin diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Seperti yang kita tahu, Idit 3 patch lalu itu di buff pasifnya. Bahkan pasifnya sekarang bergantung pada lawannya. Total HP lawan yang lebih tinggi akan mendeliver damage yang lebih tinggi juga dari Editnya. 4%. Berasa kayak Lunox tapi dalam bentukan robot gede. Bukan masalah robot gedenya, tebel. Tebel. Dalam bentukan tebel. Dan pas Primal Red kan langsung muncul Editnya. Iya. Waduh. Lifestyle-nya juga tinggi kan? Lifestyle, Oke. gaya hidup emang. Sorry. Ah, Valentina dan juga Bruno Wah. yang menjadi pilihan untuk Bigetron Bentar. Alpha. Melepaskan Kadita dan juga Fredrin. Untuk pertama kali ini terlihat nih, ataupun kemarin juga ada tuh, Fredrin ada, tapi emang benar-benar ya wes lantar aja. Masalahnya combo Edit dan juga Kadita ini menyebalkan banget Iya. Pak Pulung. Dan kita tahu sendiri, dua-duanya punya efek knock up airborne. bahkan Dan knock up airborne itu nggak bisa dikurangin sama resilience. yes, bahkan kalau kita lihat juga dari EVOS mereka bermain dengan Kadita, ini juga membuat sosok dari Brunonya memaksa karena Purify, Profesor. Purify untuk Bruno. Ketika bersama dengan Fredrin, artinya dia cuma punya 2 escape tools. Purify-nya itu sendiri atau tackle. Ini mungkin adalah sebuah data yang dibaca dan dipetakan dengan jelas oleh AG. Kita nggak harus buru-buru ngambil Kadita. Kita tahu yang main Ki, bukan Vin. Wah, Bener kan? Bener juga. History match ya, kita History nggak match. harus buru-buru ngambil Kadita. Kita harus coba ngamanin junglernya dulu. bahkan ya kan? Key-nya sendiri yang bilang loh, dia mau banget mecahin kutukan Kadita di roamer. Yes, dan jangan lupakan di mana dalam season 12 Kamus BMKB belum ada yang bisa nge-catch up Fredrin atas Lancelot dan menangkan Lancelot kecuali Fun. Fun. Oke, ini dia dari Ciboy. Hati-hati Bigetron, EVOS Quarterly, dan hati-hati untuk EVOS BTR jago kiting. Wah, ini dia. I think itu yang di bekep gitu kan. Ini piting. Beda. Yang Piting. jalannya miring. Kepiting. Kepiting, saus padang, sini lu Aduh, gua sausin. tangannya kepiting. Au amat dah. Ini. Yuzong di band, berarti akan ada hero backliner yang cukup kuat sepertinya dari teman-teman Bigetron Alpha. Ya. Atau jangan-jangan mereka akan mengamankan X-Borg-nya agar di late game Fredrin
akan benar-benar kesulitan untuk melakukan movement. Bahkan Bukan, nggak cuma Fredrin aja. Dari sisi marksman-nya, dari sisi lini belakang EVOS, ini semua akan tertabrak. Karena kita tahu Last Insanity bisa nyuekin apapun itu. Iya. oke. Bahkan kita lihat, kita nggak harus tutup karena Terizla. Karena akan ada chance Terizla di tangan dari Super Sorizo. Wah ini Iya dong, pick selanjutnya. Kadita ban aja ini udah kayak pertanda gitu loh. Kalau teman-teman dari EVOS Legends mau mastiin Kaditanya bakal lebih aman. Export di ban, tapi ingat masih ada satu hero yang terbuka. The Reynes. Yang kita tahu sendiri, Sorizo suka banget mainin cut wave yang Yap. jauh. Tapi kayaknya daripada itu mending ambil Terizla. Terizla. Seperti yang aku Iya. bilang. Terizla akan menjadi jawaban untuk kita. Kenapa? Di tangan Veldora. Itu benar-benar membunuh banget. Dan Kemarin- apalagi Veldora jadi benar-benar dipersempit hero-nya. Iya. Betul, dia di poolnya dipersempit dan sekarang yang dia cari adalah CC. Veldora dari kemarin powernya ada di crowd control. Dia buka dengan adanya Yuzong dan bahkan dia buka dengan Terizla, sekarang Profesor KB. Dan Pak Pulung ini akan makin lebih sempit. Akankah lapu-lapu yang harus digunakan? Yap. Tapi lapu-lapu tidak semengagetkan itu dari sisinya. Oke, sementara sekarang ini terlihat ada Lancelot. Lancelot pasti akan menabrak, entah itu ke sisi Demager yang dimiliki oleh EVOS. Tapi di satu sisi yang lain, Wesker dinaikkan loh Pak. Nah itu dia. Cocok banget untuk menghandle assassin-assassin Itu yang yang bisa terlihat. dive in ke belakang. Makanya ini Bitrixnya perlu cover lagi dan itu ya Kufra jawabannya. Editnya akan ditaruh di XP lane dan Kadita yang benar-benar secure banget. Nggak ada Diki. Terus juga lawan match up-nya Valentina. Terus Makanya juga di di sini benar-benar butuh hero yang penuh akan kejutan. Gue kangen kilit pakai Atlas Pak. serius. Oke, tapi sekarang... Gue Boleh. kangen banget. Boleh banget. Kalau ngomongin Atlas, ini memang bisa. Tapi mungkin akan berat. Lebih baik daripada Atlas, gue sih lebih suka mereka mainin ke arah Kaja. Kaja oke, Karena di sini karena Kajanya free banget. ya karena balik lagi team fight power dari teman-teman EVOS Wow. Legends kuat banget. Namun karena lawannya Bitrix dan kemungkinan Bitrix untuk membawa Purify itu sangat kecil sekali. Makanya Atlas Atlas menjadi nongol. opsi terakhir. Oke, opsi terakhir di Atlas. Berarti sekarang mereka akan bermain fight. Yang kalau bisa kita bilang, selain fight untuk Beatrix, Atlas ini bisa menjadi sebuah jawaban ketika adu objektif antara sosok dari kedua belah jungler. Wah ini juga bisa jadi penentu. Karena Fatalingnya nggak cuma untuk bisa mengangkat tapi menjauhkan Sutsujin Jauh, yes, itu dia. dari segi neutral objektif. Iya, karena ada beberapa lagi dari sisi rekannya sendiri, dari timnya sendiri. Terizla bisa dikombinasikan lagi hal tersebut kan. Iya. Ini akan membuat satu sinergi yang bagus banget harusnya. Dan saat lagi kita mau lihat spellnya Prof. Dua Purify tujuannya untuk menghindari Kufra dan Kadita lebih tepatnya. Wow, Apalagi di sini ada Petrify dari Krite. berat Dan berat Krite itu banget. sendiri bersama dengan teman-teman dari EVOS Legends. Membawa 3 Wilderness Blessing. Kita akan melihat team fight di River dan Jungle sebenarnya. Wow, berani banget EVOS Legends, no purify, no respect Atlaski. Ini bisa menjadi sebuah bahaya. Dan ingat, ini kesempatan terakhir untuk kedua belah tim. Jadi untuk mereka semua kita berikan tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the lane, Altan. Oke, itu dia. Deretan hero yang sudah terlihat, deretan spell yang udah mereka bawa, dan deretan dari set talent emblemnya. Wilderness akankah dibawakan lagi karena dari kemarin beberapa match 4 player selalu menggunakan hal tersebut. Sekarang cuma 3. Sekarang cuma 3. Sekarang cuma 3, tapi tetap efeknya bakal benar-benar eksplosif banget ketika ada di tangan dari Kadita. Dan kita tahu sendiri Kadita untuk mainin bush, dia lebih power dengan membawa Petrify juga. Oke, bahkan yang aku lihat di sini para pasukan EVOS Legends mereka berani banget no purify. Dan ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk Ki dapetin satu momen dan mendapatkan game pertama mereka, Pak Pulung. Yap, itu. Seperti biasa pasti akan langsung dirusuhin dulu di area dari rivernya. Power dari Wilderness harusnya di sini akan bekerja sangat-sangat ekstra nih, Bro. Wah, tapi kalau kita mungkin fokusnya ke Super Key, dia mengamankan pull yourself together. Ya. Dibandingkan dengan membawa Wilderness Blessing. Oh, dia mau sering kali menggunakan fat Iya. falling. Iya, Flickernya biar flicker 100 fataling nih enak banget. Makanya ini kayaknya dia mau bener-bener mainin tipe spam. Bahkan secara movement speed dia hanya mengandalkan conceal play. Yes. Karena dia bawanya tough boots di sini. Tapi kan setidaknya dengan tambahan agility yang dia bawa tadi ya udahlah udah cukup banget ya untuk dia bisa terbang, dia bisa masuk dalam barisan pertahanan, memanfaatkan tidak adanya purify. Ini benar-benar menjadi satu hukum alam yang ditentang oleh EVOS. Oke, ada game fake kali ini dari Pak Pulung. Kita lihat by grade tentunya Pak Pulung ya. Ya,
146.700 ini adalah gol yang didapat dari total keseluruhan turtle yang telah tersecure sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan. Sebanyak 489 turtle dan masih berlanjut sampai saat ini. Oke, ini dia turtle ke-490 yang akan diamankan oleh siapa pertanyaannya? Oke, tapi Sorizo telah flicker ke arah belakang sana dan Super Key sudah berada di level 4. Faster di sana bakal coba dimakan, tapi flicker telah digunakan. Sujin stand by on position. Pergerakan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk melepaskan sedikit dalam posisi turtle, tapi tidak menghambat mereka untuk melakukan team fight. Super Key is coming up. Dia udah punya Fatal Link. Di depan sana bakal retribution by Super Chance. Fatal Link, watch out. Berikan Sojin. Ngapres Water bakal berbual di tangan dari sosok Moreno. Out of nowhere, mereka menukarnya dengan 2 point kill. Dan bakal Super Sorizo tidak ada flicker kembali. Bigetron Alpha memang mendapatkan turtle, tapi di balik itu semua mereka juga menutup dengan point kill atas Bigetron Alpha. Oke, terlihat ya dengan satu hal ini aja. Berarti EVOS gue udah paham nih, sedikit paham ya. Kenapa mereka nggak ngebawa apapun itu selain dari Fake. Mereka mau nge-counter, Pop. Ya, Emang benar-benar semuanya dipancing masuk, mereka coba kabur, tapi mereka bakal nge-damage balik. Seperti salah satu victory kita ya, di mana Bigetron Alpha bakal berani banget untuk nabrak di early game. Makanya mereka harus lebih mempersiapkan counter setup yang matang. Dan top lane sudah mulai terlihat sepertinya gerakan dari Super Key. Alright, di sana Mirko menuju ke arah Evolve Legends. The one and only Mirko adalah seorang Fatal Link. Ditutup dengan Rafa yang mendapatkan dari Bigetron Alpha. Mereka kehilangan K. Super Moreno bakal menggunakan Purify-nya untuk mundur ke belakang. Primal Ward yang original bakal sangat sakit. Profesor, walaupun sekalipun di tangan dari Moreno yang memiliki magical damage, tapi tetap Veldora ini harus diperhatikan. Ya, tapi balik lagi Veldora sudah mengeluarkan flickernya. Itu karena dengan Purify dari Super Moreno yang artinya untuk turtle yang kedua, target dari Krait sudah bisa belok sih. Ketimbang all in kepada Super Key, mendingan menuju ke arah Super Moreno aja. Super Key juga sulit untuk ditangkap. Papulun juga tahu sendiri. Ya, Lancelot dengan puncture. Ini bakal berat ketika Kadita dari Krait targetingnya menuju ke arah Lancelot. Ya, terima kasih ya. Memang susah mendapatkan Lancelot yang sangat licin seperti itu. Wih, sama-sama loh. Iya, tapi kalian sangat Lancelot gampang. saya kan? Iya, tapi kalian sangat... iya. Ini loh, kalian sangat gampang bisa mendapatkan diskon 90%. Ngapain Lancelotnya? Ini Itu aja, dia. diskon 90%. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja. Yeay. Kadang udah pasti juga nggak jadi juga Pak Polo. Emang ya? Yang pasti aja kadang tidak jadi juga. Hey! Oh, akan ada team fight kah di arah mid lane. Krait dengan pasif yang dia miliki nampaknya dia berhasil menyelesaikan tugasnya untuk melakukan clear minion. Tapi di balik itu semua, para pasukan dari Bigetron Alpha mereka stand by on position. Super Key, mereka menuju ke arah Sarasot Sochin. Maka coba dipancing, apakah Fatal Link melakukan zoning out. Watch out from Super Key. Mundur ke arah belakang, kita digunakan bersama dengan Rafa yang damage terlalu besar. Brans dengan arah mundur, tapi semua pengertian benar-benar objektif menuju ke arah Brans dan gak bisa dilindungi kembali. Brans akhirnya dimakan, ditelan bulat-bulat dan Bigetron Alpha kali ini berhasil mendapatkan keuntungan kembali. Retribution di tangan dari Sochin, tapi lihat Pastro masih bertahan. Super Key tertangkap. Killing spree di tangan Clyde. Tidak bisa dilindungi kembali. Super Ken, no puncher for this time. Oke, terlalu sama seperti ya tadi. Terlalu lama pula Super Ken berada di tersebut setelah mendapatkan Brans. Ada kesempatan loh Prof untuk kabur, tapi sepertinya ada hal lain yang ingin dia kejar. Ya, dengan satu penalty zone dari Super Sorizo itu yang membuka potensi agar Bigetron Alpha mampu memfollow up Fatal Link dari Super Key. Dan kalau kita lihat dari Shiva, dia jadi free, dia ada top lane, tapi Super Key kayaknya bakal terpick off. Super Key! No Fatal Link for this time. Mereka benar-benar memakan Super Key udah 4 kali secara berturut-turut. Lihat mereka belum ada yang berkumpul. Selalu target utamanya Susujin ataupun Fangstrong yang berada di front line. Belum bisa targeting terhadap sosok Brans. Dan Brans sekalipun dimakan sama Super Ken ketika dia dive in terlalu dalam. Luar biasa permainan dari EVOS Legends menutup atas Super Key. War X, item pertama dari Super Ken. Targeting yang dari tadi udah sempat kita bicarakan Pak Pulung. Brans harus secepat mungkin build up ke arah Wind of Nature-nya. Dan kalau sekarang kita melihat dari potensi di menit yang kelima ke atas, udah pasti. Dengan membawa Lancelot artinya Bigetron Alpha akan membiarkan Lancelot yang menyentuh level 15 terlebih dahulu. Dibandingkan Fredrin yang nantinya akan mendapatkan level 15 terlebih dahulu. Lagi dan lagi ya, untuk kali ini dari EVOS mereka selalu kehilangan objektifnya di awal-awal selalu terlebih dahulu. Entah itu outer di atas, entah itu yang di tengah, dan kali ini bersamaan. Tapi sekarang di bagian atas, innernya pun bisa aja dihancurkan. si V dia dengan sangat santai melakukan clear
fokus secara objektif, dia dikasih banget space ketika Bigetron Alpha ngebuat EVOS Legends sibuk akan Fataling. Tapi di itu semua langsung taruh setelah dikeluarkan Brans menunjukkan belakang dan Fatal Lane from Super K. Gak bisa dibantu tapi lihat tidak ada Modify Kemi, Petrify dan menutup hari atas CV. 2 point kill ditukar dengan Sojin. Para pasukan dari Bigetron Alpha ini masih tidak cukup karena Veldora versus everybody mendapatkan sosok Super Moreno. Pertukaran yang sangat tidak adil Pak Pulung dan Profesor. Wow, sama-sama dikeroyok oleh 3 orang. Namun kali ini Veldora berhasil dari aksi pengeroyokan tersebut. Dan 3 player targetnya. ditukar 1 loh. Iya, maksudnya targetnya langsung belok loh. Yang tadinya melihatnya ke arah Super Key-nya udah flicker, cuekin. Siap. Dia langsung menuju ke arah Shiva. Dan sekarang kita melihat Super Ken yang memang unggul secara level tapi damage dealernya terancam. Jatuhnya Bigetron Alpha lumayan rugi loh tadi di match team fight walaupun dapetin turtle. Walaupun Super Ken lihat mengungguli sosok Susujin 3 level, ini nggak berduli tapi lihat depan sana Krite. Tidak ada lagi Petrify Gaming membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Dan Rafa defensif mundur mencoba untuk melakukan sedikit pergerakan dan watch out! Fataling yang di-cancel oleh seorang Veldora. Memberikan informasi untuk para pasukan dari EVOS Legends. Wow, tidak ada Fataling namun dari perebutan harusnya dari sisi objektif yang ada di area river. Ini pun masih lama. Fataling kemungkinan besar akan terjadi kembali. Dan sejauh ini mereka masih melakukan penekanan. Dan lagi-lagi Super Ken gak mau memberhentikan bagaimana dominasi dari lini jungle-nya. Oh, lihat. Bigetron Alpha walaupun dengan beberapa mistake ya, mereka tetap berjalan dengan keunggulan dari segi objektif poin-poin yang didapatkan dengan Perfect Turtle tadi. Turretnya lihat Profesor. Dia udah dapetin 4 turret. Ini ngebuka chance besar banget untuk laning management yang mungkin harus dihadapi oleh EVOS Legends. Dan membuat Bigetron Alpha bisa dengan sangat bebas dapetin Lordnya Pak Pulung. Gak cuma setupnya juga gak sih, kayak rumput-rumput pentingnya yang gak ada Magic Sentry itu bisa dibuka sama Super Key. Karena Super Key bisa aja ngelakuin flanking dari area bawah. Pas banget tuh Lordnya di atas soalnya. Oke, lihat ada informasi yang mungkin sudah didapatkan kali ini di mana Lord telah di-poking. Krite bakal coba untuk membuka, Fataling telah dikeluarkan. Setup belum dikeluarkan, bahkan shutdown agar terjadi turret. Lihat no Fataling for this time, mundur ke arah belakang dan di-cancel. Terisla dari Sorizo akhirnya menangkap Brans, tapi dibalik itu semua tidak ada pertukaran point kill kembali. Sedangkan Bigetron Alpha membuat Super Ken dapetin Lord tanpa ada intervensi sedikit pun. Yap, sementara sekarang dengan satu pergerakan dari Kufra yang udah dibawa oleh pemain dari EVOS Legends, mereka butuh banget rumput. Tapi dari sisi objektif turretnya, mereka benar-benar dikuras habis. Nah, itu Di dia. mana nantinya posisi dari Funstrong harusnya? Mappingnya bener-bener jadi dipersempit dan Funstrong makin sulit untuk membuka setup dari EVOS Legends. Sekarang EVOS Legends hanya bisa berharap sama Brans. Brans harus secepat mungkin clear wave minionnya biar nggak ada Lord yang bisa melakukan invasi ke arah turret. Dan jangan lupakan juga bahwa di sini harus menghindari Super Key dengan Fataling. Tapi ingat gak ada Purify. Tidak ada Superify. Dan bahkan kita tahu juga tadi ada informasi flicker yang telah keluar Profesor KB. Dan Pak Pulung ini mungkin bisa menjadi sebuah mara bahaya untuk para pasukan dari EVOS Legends. Ini sekarang posisi juga Lord udah bergerak ke bagian atas. Inner turret bagian tengah ya udah sayonara, bye-bye, udah pasti bakal dihancurkan. EVOS, pergerakan antara Cry dan juga Funstrong ini harus diperhatikan. Alright, di depan sana langsung konsep game yang terjadi. Mundur ke arah belakang Super K, menuju ke arah Brans, Fataling! Watch out! Super K! Dibalaskan dengan adanya Rafael tapi tidak cukup. Penalty zone untuk covering out, tapi Super K survive. Di arah midside, para pasukan dari EVOS Legends mereka memaksa tim fight untuk kembali. Press sword-nya, garantin point kill dan bahkan shutdown untuk Veldora akhirnya terjadi. Satu buah Tower Revenge mencoba untuk memastikan sedikit pergerakan dari EVOS Legends. Nampaknya masih berada di posisi kuat untuk melakukan defensif. Masih ada Pride, masih ada Funstrong. Tapi lihat tidak ada Rafael kembali. Bigetron Alpha memecahkan base turret-nya. Tidak ada lagi base turret mundur ke arah belakang para pasukan dari Bigetron Alpha. Sosojin Sakara Soul Maut mencoba untuk bertahan. Tapi Francis coming. Bennett Reyes melakukan clear minion. Tapi setidaknya 2 base turret sudah diompongin oleh Bigetron Alpha. Wow, dengan satu Lord yang pertama saja mereka udah mendapat keuntungan begitu banyaknya loh. Wah, Banyak banget. Ini berlipat ganda sih. Dari awal kita tahu mungkin ketika EVOS Legends ini minim informasi terutama ketika tadi di area bawah. Ketika flicker dari Brand sudah digunakan, di top lane pas ada Lord, Bigetron Alpha akan lebih leluasa untuk melakukan invasi. Dan kita tahu sendiri dengan pull yourself together, Atlas dari Ki, flickernya akan lebih cepat untuk digunakan Pak Pulung, akan lebih sering untuk digunakan. Makanya nggak ragu-ragu
Super Key pasti targetnya akan menuju ke arah Brans. Makanya, minimnya Purify akan membuat teman-teman dari EVOS Legends makin mudah untuk ditangkap. Itu dia, aku tadi pertanyaannya, no Purify Gaming, mereka bisa dibilang terlalu berani atau mereka menganggap mereka bisa mengcounter pergerakan dari seorang Super Key. Memang bisa, tapi resiko terlalu tinggi. Dan Krite aja di instan. Krite yang mungkin tujuannya bisa untuk mengambil satu Ocean Out. Dan itu bisa melakukan imun terhadap Fataling, tapi kali ini kita tidak melihat hal tersebut. Malah Krite benar-benar jadi bulan-bulanan tadi di area bawah. Tinggal menunggu momentum, karena EVOS Legends, kalau nanti mereka bisa melakukan clear wave sampai menit yang ke-18, Bigetron Alpha yang harus lebih berhati-hati. Lagi dan lagi, sekarang dari sisi objektif semua. Coba lihat dari Bigetron Alpha, dari spellnya aktif. Pemain dari EVOS Legends aktif pula. Namun setup seperti apa yang akan bisa nge-trigger karena locknya sendiri ya udah dibiarkan begitu saja. Oh, lihat Bigetron Alpha, mereka memperkasai game pertama. Dominasi penuh atas jungle dan bahkan Super Ken sudah berada di level 15 kali ini. Dan dengan apakah- item yang hampir penuh. Dan apakah akan jadi orang kedua juga nih? Dengan Lancelot versus Fredrin-nya dari Super Ken. Agar bisa lebih pasti mendapatkan game yang pertama. Tapi eksekusinya harus benar-benar hati-hati. Karena ingat, Brans di sini power clear minionnya kuat banget. Ada Banned Rage. Dan kita tahu juga, ada Nibiru's Passion yang nanti akan memberikan DPS yang lebih pasti. Secara damage, Huskclaw akan menjadi penyelamat dari Shiva. Tapi attack speed dari Shiva ini udah cukup banget. Wind of Nature, Wind Talker, dan Malavictor akan mempertajam bolanya. Iya. Oke, itu dia. Konsil sudah dikeluarkan. Konsil gaming telah terjadi menuju ke arah mid lane. Para pasukan dari Bigetron Alpha belum menangkap siapapun. Belum menangkap, tapi mereka poki jam besar Velzora. Dan bisa diberhentikan pergerakannya. Di arah belakang Super Ken bermain dan bahkan di sini Wataling! What's up? Tempatkan ini bencana! Bigetron Alpha berhasil mendapatkan game pertama. Dan Super Ken membuktikan Lancelot bisa menang atas Fredrin untuk kedua kalinya di FPL Indonesia. Wow, permainan yang sangat cepat. Permainan yang bisa dibilang tanpa ada hambatan yang begitu berarti. Ini dia di game yang pertama yang sudah tersajikan. No Purify Gaming. Really? Apapun yang terjadi, Profesor KB, memang aku bukan professional player seperti mereka, tapi aku punya opini yang dimana Purify setidaknya bisa menjadi jawaban bukan hanya untuk menghindari pergerakan dari Super Key, tapi itu jawaban dengan cooldown. Jadi mereka bisa catch up, sedangkan Flicker tukar Purify ini bukan jawaban. Tapi masalah utamanya adalah kita tahu sendiri, Beatrix bukan hero yang bisa membawa Purify. Iya, betul. Edith juga sama, Kufra juga begitu. Last pick dari Atlas, inilah jawabannya. Kenapa teman-teman dari EVOS Legends tidak bisa membawa Purify-nya? Apalagi malah EVOS Legends yang melakukan ban terhadap Diginya itu sendiri, Ranger Mas. Ini akan menjadi menarik karena membuka satu dari 4 kemungkinan yang dari awal kita udah sempat mention. Yes, Profesor ini benar-benar membuka dan team fight. Dan Fataling penalty zone yang tidak bisa dikontes kompilasinya. Sama-sama memiliki sisi yang besar. Ya. Bahkan sekalipun pakai Purify kita anggap ya tadi. Penalty zone bakal nge-trigger Purify itu sendiri. Oh, pasti. Dan baru Fataling yang akan muncul sebagai main course. Dan jadi serba salah karena ada 2 di sana. Ada penalty zone, ada Fataling dan Bigetropers yang sangat bahagia sepertinya. Tenang, Let's go, sabar. Sabar. Doain terus. Sabar. Baru satu. Baru satu Tapi lihat, game. mereka Semangatnya luar biasa loh. Mereka juga nempel mungkin untuk para campers di sana bisa menunjukin kalau lihat Ya. bangkit atau terpuruk. Win Win or go home. or go home. Bukan go big or go home loh. Bukan go big or go home. Udah menang atau go home, udah nggak ada go big Udah lagi. nggak ada opsi go big Udah nggak ada lagi. opsi. Harus menang opsinya. Wajib banget, Wah. kudu harus. Oke, kita berbicara game dulu nih. Sebelum kita menuju ke game yang kedua, baru kita Oke. membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, Profesor. Game yang pertama, ini terlalu banyak sisi power. Betul. Oke, kita berbicara klasik untuk pertandingan 5 lawan 5. Betul. Semakin banyak efek stun, semakin mudah untuk menangkap hero backline. Ya. Dan kalau kita berbicara hero stun, permainan front to back aja, contohnya kayak Fredrin, ini dibikin gak bergerak sama sekali Pak Pulung. Dari awal kita tahu, oke, Fredrinnya bakal kuat banget nih lawan Lancelot. Jawaban dari Bigetron apa? Ya. Langsung ganyang Fredrinnya. Di Fataling, turtle-nya diambil, Yap. purple buff-nya tidak dibiarkan begitu saja. 3 kali invasi jungle membuat Super Ken unggul level jauh banget atas Sutsujin Pak Pulung. Yap, itu dia.
Di awal tadi mungkin berhasil ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemain dari Fast Legend, mereka berusaha untuk meng-counter. Mungkin hanya menumbalkan saja, entah itu dari Fredrinnya lalu yang lain akan pergi. Setelah itu membalasnya. Tapi lama-kelamaan dengan keunggulan yang dimiliki oleh Bigton Alpha, hal ini udah gak berlaku lagi nih Prof. Apa-apa yang dilakukan oleh Bigton Alpha akhirnya mulus-mulus saja. Dan Impurage sih, ini adalah salah satu emblem penambah damage. Yang kita tahu sendiri adaptive damage, jadi physical damage yang akan diberikan dari Lancelot semakin tinggi lagi. Apalagi dengan penetration dari War X dan juga true damage tambahan dari Endless Battle. Jadi tambahan damage-nya terlalu banyak nih Pak Pulung. Untuk bermain front to back, untuk target langsung ke arah Brands, ini udah pasti bakal bisa menimbulkan efek damage yang cukup. Karena baik War X dan juga Endless Battle ini kan bergantung pada physical damage yang keluar. Dengan penetration yang poinnya cukup dari emblem Assassin, ternyata di sini Super Ken benar-benar targeting dan deliver damage-nya cukup. Untungnya cukup, karena kalau nggak cukup, wah itu Brands di belakang pasti bakal keep up sama team fight dive in-nya. Dan ini dia highlight dari game yang pertama ketika kita melihat bagaimana efek dari Fataling mengangkat Sutsujin dengan Fredrin-nya. Yang dimana kita ketahui sendiri bahwa memang Fredrin adalah sosok yang minim akan escape ability. Karena dia cuma punya dash satu kali. Dan momentum mulai berubah semenjak menit yang kelima ke atas. Poin pertama, Super Ken dapetin lini minion yang begitu banyak. Shiva dapetin turret. Ini menandakan bahwa dua damage dealer dari Bigton Alpha mendapatkan banyak banget gold. Dan ini bisa nge-lead gamenya sampai dengan 2000 gold differences. Dan kalau kita melihat sendiri bagaimana EVOS Legends yang mencoba untuk melakukan counter re-engage. Itu berawal dari menit yang ke-7, semenjak Brands berhasil men-shutdown Shiva. Tapi lagi dan lagi, dengan physical damage dealernya Super Ken, yang mendapatkan turtle, mendapatkan Sutsujin, dan mendapatkan trade kill yang setimpal. Ini membuat teman-teman dari Bigton Alpha selalu mendapatkan keuntungan hingga pada akhirnya. Momentum berubah di menit yang ke-9. Clyde tumbang, di menit yang ke-10 Brands tumbang. Dua damage dealer dari EVOS Legends benar-benar dilumpuhkan. Dan ini malah jadi tambahannya, dobrakan terhadap dua base turret. Yang langsung kalau kata Ranger Mas bikin ompong EVOS Legends. Dua soalnya Pak Pulung. Gak ada lagi barisan pertahanan. Barisan pertahanannya ya udah barisan yang emang benar-benar ya punya durability doang gitu loh. Sebentar dari point damage-nya untuk membalas nggak ada sama sekali. Nah, kita berbicara efek sisi. Ada penalty zone, ada volley shoot, bahkan volley shoot aku hitung sisi loh. Karena dia kan lumayan sedikit memberikan tackle. Lalu ada banyak sekali efek frozen dari Atlas. Dengan perfect match aja dia kasih efek stun Pak Pulung. Dengan Fataling dia juga memberikan efek yang mengerikan. Nah, ditambah ada Moreno. Moreno-nya pun di sini build damage-nya benar-benar pakai combo Clock of Destiny dan Lightning Truncheon. Makanya efek Terrify-nya kejam banget. Walaupun ada Wind of Nature dari Brands. Tapi kan Wind of Nature untuk physical damage, bukan magical damage. Brands tidak sempat untuk merespon dengan Rose Gold Meteor. Walaupun Brands menyentuh 10.000 gold. Tapi kalau kita bandingkan dengan Shiva yang dia farming banget dari awal game. Turret dimakan satu demi satu. Dia jauh lebih unggul. Bahkan tadi aja item penutupnya Windtalker ya. Yang dimana itu akan menambahkan movement dan juga critical chance sama attack speed dari Bruno-nya. Ya udah pastilah targetnya adalah menghancurkan base secepat mungkin. 10.000 gold differences. Early game yang begitu dominan. Ternyata EVOS Legends benar-benar mampu untuk ditekan Pak Bulung. Berhasil sudah apapun yang dilakukan oleh pemain dari Bigton Alpha dan seperti apa yang udah disebutkan juga oleh Oji tadi ya. Yang pasti kita juga bukan pemain profesional seperti mereka. Pasti ada pemikiran-pemikiran yang udah mereka milikin, strategi yang udah mereka milikin. Kita bedah dulu. Kita bedah dulu. Kadita sebenarnya emang nggak perlu pakai Purify. Nggak perlu. Karena dia udah punya Raw Wave. Dia udah punya Ocean Oddity. Nah kalau misalkan Edit, dia kalau misalkan pakai Purify dia nggak bisa menangkap ke depan. Begitu juga dengan Fun Strong dengan Kufranya Pak Pulung. Makanya ini memang hero-hero yang implementasinya kalau pakai Purify, powernya nggak maksimal. Elemen of surprise-nya nggak begitu meledak. Yes, betul. Brands juga sama, cuma punya tactical repositioning. Kalau dia bawa Purify, udah pasti antara penalty zone atau bahkan Fataling itu bakal memicu satu Purify-nya yang bakal digunakan sama EVOS Legends. Ini bisa dibilang dengan diawali oleh keunggulan dari second pick yang dimiliki oleh Bigton Alpha ya. Mereka udah melihat keseluruhan hero yang dimiliki oleh EVOS Legends dan satu hal yang cocok tadi di terakhir, Atlas membungkam semuanya, benar-benar menambahkan efek sisi lagi yang dimiliki oleh BTR dan berhasil lah sudah mereka. Bigton Alpha ini kan yang milih second pick di game yang pertama. Kita lihat nanti EVOS Legends di game yang kedua. Karena harusnya EVOS Legends bakal milih untuk di game yang keduanya.
secara kalau kita lihat ke belakang, Bigetron yang di kiri kan, Yep. jatuhnya sekarang adalah kesempatan EVOS Legends decide apakah mereka akan memberikan elemen of surprise pada second pick atau jangan-jangan mereka akan tetap ingin first pick. Entah itu untuk Baxia, entah itu untuk Fredrin, atau bahkan Edit seperti tadi di game yang pertama Ranger Mas. Oke. Dan bahkan sebenarnya yang akan menjadi jawaban kalau misalnya Bigetron Alpha punya kesempatan untuk di second pick seperti tadi lagi, Oke. itu akan cukup berbahaya. Oke. Kita Jadi ngomong- elemen of surprise lebih banyak. Jadi kan kalau ngomongin, kita ngomongin soal Atlas yang dijadiin band misalnya. Oke. Di adjusted band tapi. Catatan bukan di priority band. Jadi bukan di prioritas ya karena terlalu mahal tentunya. Iya, kan?